Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Sinta Nuria dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nomor pokok mahasiswa 222-151-133. Saya dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Filsafat. Di video kali ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan Pancasila. Pengertian filsafat pendidikan Pancasila yaitu Pancasila bisa dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila lainnya tersebut. Ciri-ciri filsafat Pancasila itu ada: 1. Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Kesatuan Indonesia, dan 4. Demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan batin dalam kebulatan suara yang berasal dari musyawarah di antara perwakilan, 5. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Adapun Pancasila menurut para ahli. Menurut Insinyur Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Hindu, Buddha, Barat, Kristen, dan Arab Islam. Dan kedua ada yang menurut Soeharto, filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud. Semua elemen barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia, Pancasila truly Indonesia. Dan yang ketiga ada Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, yang keempat menurut Noto Nagoro. Menurut Noto Nagoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Seterusnya ada Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa sangatlah wajar kalau Pancasila dikatakan sebagai filsafat hidup bangsa karena menurut Muhammad Mursyam pada tahun 1983, nilai-nilai dasar dalam sosial budaya Indonesia hidup dan berkembang sejak awal peradabannya. Seterusnya ada Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional jika pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa yang dianut. Karenanya sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara cita dan karsa bangsa kita, tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Seterusnya ada hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan. Ditinjau dari filsafat pendidikan Pancasila ada dasar negara Indonesia di mana fungsi utamanya sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Memegang fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, Pancasila tidak saja sebagai dasar negara Republik Indonesia, tapi juga alat pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber ilmu pengetahuan di Indonesia. Seterusnya ada filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan trilogi ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah cabang dari filsafat yang bersoalan pokoknya apakah kenyataan atau realita itu. Rumusan-rumusan tersebut identik dengan membicarakan tentang hakikat ada. Hakikat ada dapat berarti segala sesuatu yang ada menunjukkan kepada hal umum, abstrak, umum, atau universal. Dalam kenyataannya Pancasila dapat dilihat dari penghayatan dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan, adanya atau benda-benda. Epistemologi yang diartikan sebagai filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, dan hakikat ilmu pengetahuan. Dengan filsafat kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Untuk itu, bangsa Indonesia telah menemukan filsafat Pancasila. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ideal, material, spiritual, dan nilai positif, dan juga nilai logis, estetika, etis, sosial, dan religius. Jadi kesimpulan tentang filsafat pendidikan Pancasila adalah tuntutan formal yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar negara Pancasila sebagai sistem kenegaraan Republik Indonesia. Kesadaran memiliki dan mewarisi sistem kenegaraan Pancasila adalah dasar pengamalan dan pelestariannya, sedangkan jaminan utamanya ialah subjek manusia Indonesia seutuhnya terbina melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh filsafat pendidikan Pancasila. Terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.